warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengawali tausiah ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari yang berkah dan mulia ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama dalam rangka zikrullah, yang artinya mengingat Allah. Karena disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat yang ke-17, 22, 32 dan 40 disebutkan Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai zikir. Di sini jelas disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah zikir. Semoga dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah itu bisa berdampak kepada hati kita, dan itu bisa menjadi pahala terbaik yang kita bisa persembahkan kelak ketika amal kita dihisab. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, kelak kita berkumpul bersama dengan Rasulullah di Jannatul Firdaus. Amin. Tadi udah disampaikan panjang lebar sama teman saya Mufti. Jadi Mufti ini kalau dalam tingkatan dai ada namanya dai, ustaz, murabbi, mufti. Jadi mufti itu paling tinggi, Bu. Jadi saya kalau menyampaikan sesuatu di depan mufti ini jadi segan. Karena mufti itu biasanya yang mengeluarkan fatwa. Jadi kalau kita ustaz ini atau dai cuman kayak nyampaikan segan kita di depan mufti. Grogi jadinya. Nah, di sini saya mungkin ingin sedikit motivasi aja Bu tentang Quran. Jadi pertama, mengapa kita harus bermajelis ilmu, berqalibul ilmi? Karena Rasulullah pernah bersabda, yang sabdanya itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang meniti. Jadi meniti ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya yang mengorbankan waktunya. Ini kan kita kan ketika bermajelis ini kan mengorbankan waktu, terus mengorbankan tenaga. Ada yang misalnya baru pulang kerja menyempatkan untuk hadir bermajelis, itu termasuk dalam meniti. Man salaka tariqan yaltamisu, barang siapa yang meniti jalan yaltamisu fi ilman, dalam menuntut ilmu. Jadi di sini Rasulullah mengatakan barang siapa yang meniti, yang bersusah-susah, yang mengorbankan waktunya, tenaganya untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia dimudahkan jalannya menuju surga. Dan ini yang mengatakan bukan saya, bukan juga seorang Pak RT, bukan seorang Pak RW, bukan seorang bupati, tapi ini mengatakan Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia paling mulia, manusia akhlaknya terpuji, manusia paling benar, siddiq, paling amanah, manusia paling fatonah, pintar. Ini mengatakan Rasulullah. Jadi ketika kita dalam bermajelis ini, maka kita ingat hadis ini. Ketika kita sedang futur, kita ingat hadis ini, bahwasanya ketika kita berkumpul bermajelis, kata Rasulullah, itulah jalan kalian untuk dimudahkan menuju surga. Yang pertama. Terus yang kedua, mungkin motivasi tentang ini, tentang Quran. Jadi Rasulullah itu pernah juga memuji bahwasanya manusia terbaik dengan manusia
yang terbaik di antara manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu hadisnya yang disampaikan dari Utsman bin Affan. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Di sini Rasulullah memotivasi kita bahwasanya kalau kalian ingin menjadi manusia terbaik, kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kenapa sampai sebegitunya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu manusia terbaik? Kenapa Bu, ada yang tahu nggak? Ya. Nah, jadi Al-Quran itu ketika kita belajar itu tantangannya nggak mudah, dan ketika mengajar juga tantangannya nggak mudah. Contoh misalnya belajar, ada orang yang ketika belajar malu lah gitu kan, terus ada yang alasannya nggak sempat, terus nggak pede atau apalagi lah bahasanya itu kan. Dan mengajar juga nggak mudah. Ada orang yang ketika mengajar udah merasa udah ilmunya udah ada, tapi dia simpan aja tuh sendiri. Nah, itu juga tantangan. Dan menjadi tolak ukurnya itu bukan ketika kita sedang di awal, di tengah, atau bukan kita di awal atau di tengah, tapi di akhir. Yang menjadi tolak ukurnya itu ketika di akhir. Makanya kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqomah ya belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu, dan berharap ketika kita wafat kita berakhir dengan wafat yang husnul khatimah, dan Allah memanggil kita ketika kita pulang dengan jiwa-jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah gitu. Terus apa lagi? Lalu yang ketiga mungkin ada hadis dari Rasulullah itu yang punya hadisnya gini, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Artinya kata Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kan nggak mungkin satu huruf, apalagi belajar. Misalnya kita baca kok A, ya betul kan? Alif, ba, misalnya A, bata gitu kan. Dan itu ketika kita belajar itu nggak kita baca satu huruf aja, minimal ya Bismillahnya itu udah berapa huruf gitu kan. Nah, kembali ke hadis tadi, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Maka barang siapa yang baca Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10. Nah, jadi ketika kita satu huruf itu dikalikan 10. Lalu Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu masih 3 huruf aja dari 30 kebaikan. Bayangin kita ketika baca Al-Fatihah, ketika kita belajar, dan itu kita terus ulang-ulang, maka salah satu amalan yang cerdas itu ya Quran, Bu. Jadi ya mungkin sangat rugi kalau misalnya kita tidak sempatkan untuk sehari aja melewatkan bacaan itu, rugi. Dan ya kalau bisa kita minimalnya mungkin kalau ibu ada bahasanya itu kayak liburnya, dan itu mendengar Al-Quran kan boleh, mendengarkan dari muwatal gitu kan. Dan itu kalau bisa kita isi terus Al-Quran, dan Al-Quran itu ketika kita mendengar itu berpahala juga. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya simpulkan tadi. Yang pertama, poin yang pertama, motivasi dari hadis Rasulullah tentang majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu adalah jalan kita untuk menuju surga. Dan yang kedua, hadis tentang sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran mengajarkan. Ini adalah motivasi untuk kita untuk terus istiqomah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan garis akhirnya itu ketika kematian. Makanya walaupun masih muda ataupun sudah tua, itu nggak ada yang menjadi patokan.
karena garis akhirnya itu kematian, kita nggak yang tahu kapan kita dipanggil Allah. Terus yang ketiga tadi hadis tentang pahala Al-Quran ya, jadi satu huruf itu 10 kebaikan, yang kali dan satu huruf itu satu tapi dikali 10, dan itu ketika kita baca Al-Quran satu halaman aja udah berapa huruf gitu kan ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada maaf kalau ada ini jarang di kita ya. Iya. Hah? Kelompok lain Bu. Oh, kelompok lain. Karena nggak ada kegiatan di towernya. Oh, Dia ikut iya. di sini. Iya. Ya karena kalau kita kan pasti sebutin namanya, maaf ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi sangat menghormati ya. Ya. Jadi saya perkenalkan Bu, namanya adalah Ridwan Munawar. Ya, namanya Ridwan Munawar. Ini sebenarnya tadi dia muji saya nama mufti. Saya sebenarnya mufti cuma nama aja Bu. Bukan mufti yang dimaksud. Ya insya Allah mudah-mudahan jadi doa ya Bu ya. Yang baik-baik menjadi doa betul. Iya betul. Tapi setidaknya seorang mufti jika ingin masuk surga pasti melewati malaikat Ridwan Bu. Jadi versi tinggian malaikat Ridwan. Itu aja Bu. Itu tadi yang bisa kita dapat, mudah-mudahan salah satu bentuk dari pemanfaatan waktu itu sama yaitu membaca Al-Quran dan mendengarkannya Bu ya. Kalau tadi saya bahas menghargai waktu, kalau ini memotivasi tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berbarokah. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita bisa dijadikan anak-anak yang berilmu, soleh-solehah dan taat kepada orang tuanya ya Bu ya. Mungkin dari kami dicukupkan itu ya, ada pengalaman. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili ibu-ibu juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya ke sini dan juga mengisi tausiahnya yang bermanfaat bagi kita ya ibu sekalian semuanya. Sekalian saya sebagai pembicara juga saya mohon maaf bila mana banyak kesalahan ucapan maupun bacaan apapun mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Juga saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya banyak salah dan dosa. Untuk penutupnya yaitu silakan adik-adik untuk penutup majelis. Ya. Kita mungkin doa masuk biar sama-sama doa biar nggak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.